Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, warga Kaligading Kendal karnaval keliling kampung dengan kostum unik. Untuk pertama kalinya, ratusan pedagang pasar raya Kota Salatiga menggelar upacara Hari Kemerdekaan. Kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal meluas. 11 kapal kembali dilalap api. Kebakaran kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal meluas dan menyambar 11 kapal lainnya. Petugas gabungan menggunakan liquid foam bantuan dari Pertamina. Namun pemadaman terkendala angin kencang dan sisa bahan bakar solar pada kapal yang terbakar. Petugas pemadam gabungan dan Lanal, Kepolisian Resort Tegal Kota dan Damkar kembali berjibaku memadamkan api yang kembali menghanguskan kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal. Kebakaran bahkan terus meluas dan menghanguskan 11 kapal lainnya. Dengan demikian total 63 kapal yang terbakar. Api juga kembali menyambar kapal-kapal yang sebelumnya sempat padam. Kali ini petugas gabungan menggunakan liquid foam bantuan Pertamina untuk memadamkan api. Namun angin kencang dan sisa bahan bakar solar pada kapal menyulitkan upaya pemadaman. Petugas juga mengerahkan helikopter Basarnas untuk memadamkan dari udara. Tambah korban lagi kira-kira 11 kapal. Dari yang kemarin 52 ditambah 11 kapal tadi siang. Sampai saat ini masih belum bisa dipadamkan, Pak? Kita masih sampai saat ini masih dalam proses pemadaman. Kalau titik api ada berapa, Pak? Titik api masih tersebar, tapi kita konsentrasi di satu titik. Jadi kita tidak bisa memadamkan semua titik. Mudah-mudahan dengan satu titik ini terselesaikan, akan kita bergeser ke titik berikutnya. Kebakaran meluas setelah api kembali muncul pada Rabu siang. Api kemudian menyambar bangkai kapal yang sebelumnya sudah terbakar. Kebakaran disertai kepulan asap hitam pekat yang bersumber dari kapal yang masih menyisakan solar. Memang dari semalam karena angin besar, puing-puing yang kemarin juga belum mati semuanya. Malam juga masih api masih nyala. Kemudian tadi siang itu terjadi ledakan di kapal yang kemarin sudah terbakar. Kemudian ledakan itu menyambar ke BBM yang ada di air. Untuk mencegah agar kobaran api tidak merembet ke kapal ikan lainnya, puluhan mobil pemadam dari pemerintah kota, Kabupaten Tegal, dan Lanal Tegal, Polres Tegal Kota, serta Pertamina terus dikerahkan untuk memadamkan api. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Gubernur Ganjar Pranowo turun langsung meninjau proses pemadaman kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal. Didampingi Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, dan Kepala Pelabuhan Pantai Jongor, Gubernur Ganjar mengecek langsung proses pemadaman kapal-kapal nelayan yang terbakar. Karena petugas gabungan masih kesulitan memadamkan api lantaran terkendala cuaca, kapal-kapal parkir berderetan. Ganjar langsung menghubungi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meminta bantuan waterboom helikopter. Ganjar mengatakan setelah proses pemadaman selesai, Pelabuhan Jongor akan dirancang ulang dan disiapkan regulasi sehingga musibah kebakaran kapal nelayan tidak terulang kembali. Kalau suatu area itu sama seperti jebakan, mereka masuk bisa keluar, bukan ditembak dengan pemadam kebakaran yang membuat tidak selesai. Namanya butuh anggota hukum ya, yang itu dari IOPK dari sana sudah siap. Nah, Basarnas ini kita minta untuk juga membantu dulu ya, agar kita proyek dan kita jalankan dulu. Nah, pasca itu saya sudah minta nanti dari Pemprov, dari Pemprov, dari KKP juga, kita redesign
bagaimana regulasinya, bagaimana cara bisnisnya, dan bisa dilakukan. Kawanan perampok bersenjata api merampok sebuah toko emas di Cepu Blora. Para pelaku menodongkan senjata kepada korban lalu menggasak emas serta sejumlah perhiasan. Kawanan perampok beraksi siang bolong di daerah Cepu Blora, Rabu siang. Mereka merampok toko emas dan membawa kabur emas lebih dari 100 gram. Polisi dari Polsek Cepu langsung mendatangi lokasi dengan melakukan olah TKP untuk mengungkap identitas para pelaku. Kawanan perampok berjumlah 2 orang dan tergolong profesional. Tidak hanya beraksi saat situasi ramai, namun juga beraksi sangat rapi dengan mengenakan helm agar tidak mudah dikenali. Pemilik toko mengaku nekat meloncat saat pelaku menodongkan senjata api. Pakai helm tutupan hitam, tutupan dua sini. Ya suaranya kecil, saya nggak jelas. Telinga saya kan nggak berapa dengar. Oh gitu. Berapa orang? 2 orang. Terus dia bilang minta saiti. Gitu. Minta saiti. Saiti gitu ya. Terus saya kerosot, terus pistolnya dikeluarkan. Ngancam juga berarti? Pistolnya dikeluarkan, terus saya loncat. Dan pegawai sana lagi mau les, yang diambil dalam, saya keluar. Pelaku menggunakan senpi dan sempat menodongkan pistolnya ke arah korban dan saksi-saksi, serta mengambil 115 gram atau senilai 175 juta. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap identitas pelaku perampokan. Arif Nur melaporkan dari Blora. Seekor ikan hiu tutul ditemukan mati terdampar di pantai selatan Munggang Sari, Purworejo. Diduga hiu malang ini terbawa air pasang namun tidak bisa kembali ke laut karena terkena batu karang. Ikan jenis hiu tutul ditemukan mati terdampar di tepi pantai selatan Desa Munggang Sari, Kecamatan Grabak, Purworejo, Rabu siang. Hiu terlihat segar pada bagian punggung, namun pada bagian bawah terlihat ada luka. Hiu tutul malang ini memiliki panjang 5 meter dan diameter 1,5 meter. Diduga hiu terbawa air pasang, namun ketika surut, hiu malang ini tidak bisa kembali ke tengah laut karena terdampar di karang. Agar tidak mencemari kawasan pantai, hiu tutul ini langsung langsung dikubur di kawasan pantai. Kita identifikasi jenisnya ikan hiu tutul, ikan hiu tutul dengan panjang kurang lebih 5 meter. Dan hasil kesepakatan kami setelah berunding dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan bahwa ikan tersebut akan kita timbun. Untuk itu kita minta bantuan dari teman-teman IOF Purworejo untuk mengevakuasi ke tepian. Kemudian kita juga dibantu dengan alat berat untuk menimbun daripada. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih.